Salam fisika. Pada pokok bahasan ini kita akan belajar tentang listrik statis. Pada pokok bahasan sebelumnya, Anda telah mempelajari tentang konsep listrik dinamis dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan pada teknologi-teknologi yang berkembang pesat pada zaman saat ini. Bagaimanakah peran listrik statis dalam perkembangannya, terlebih dalam teknologi saat ini juga? Bagaimana kita melihat fenomena tentang listrik statis? Dan yang pasti, apa sih terapannya listrik statis dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk menjawab semua pertanyaan itu, mari kita belajar tentang listrik statis. Gejala kelistrikan itu pada listrik statis adalah fenomena tentang bagaimana sisi rambut yang kita gosokkan pada rambut kering tidak mampu menarik serpian kertas, atau sehelai bulu yang bisa melekat pada sebuah batu, dan mungkin juga Anda pernah melihat bagaimana petir itu dapat terjadi. Atau juga Anda bisa bermain ketika misalkan di taman pintar atau di mana itu ada semacam generator yang mampu membuat rambut itu bisa acak-acakan seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh fenomena tentang listrik statis. Nah, tentang listrik statis kita akan melihat bagaimana interaksi antar partikel bermuatan listrik itu. Ternyata partikel bermuatan listrik itu memiliki ciri khas tentang gaya-gaya oleh jenis muatan listrik. Kalau kita ada jenis muatan listrik positif dan listrik negatif, jika ini kita dekatkan, maka kedua muatan itu akan terjadi interaksi gaya. Nah, interaksi gaya itu ada dua macam. Ada interaksi gaya saling tarik dan interaksi gaya saling tolak. Nah, sekarang kalau ada dua muatan berbeda jenis, kira-kira interaksi gaya yang akan terjadi apa? Interaksi gaya akan terjadi adalah gaya saling tarik menarik. Itu interaksi gaya untuk yang berbeda jenis. Sama juga seperti pada kehidupan kita, pada manusia, biasanya secara normal untuk yang berbeda jenis itu akan terjadi gaya saling tarik menarik. Anda wanita menyukai pria, itu hal yang wajar, atau pria menyukai wanita juga hal yang wajar, seperti itu. Maka bagaimana kalau yang sejenis? Nah, yang sejenis akan terjadi interaksi gaya saling tolak menolak. Maka interaksi gaya inilah yang terjadi antar partikel bermuatan listrik. Kalau partikelnya sejenis adalah saling tarik, dan jika berbeda jenis adalah saling tolak. Itu jenis gaya terhadap jenis partikel bermuatan listrik. Nah, sekarang kita akan menghitung atau menentukan besar gaya tarik atau gaya tolak itu. Maka untuk menentukan besar gaya tarik dan gaya tolak, kita menggunakan persamaan, yaitu hukum Coulomb, bahwa interaksi gaya, entah gaya tarik atau gaya tolak, itu besarnya dapat ditentukan menggunakan persamaan hukum Coulomb. F12 dan F21 itu nilai yang sama besar, hanya berbeda arah, saling tarik atau saling tolak. Nah, maka untuk menggunakan persamaan hukum Coulomb ini, yang perlu Anda perhatikan bahwa tanda muatan yang dimiliki oleh masing-masing muatan tidak perlu dimasukkan dalam persamaan hukum Coulomb. Jadi kalau misalnya F pertama atau muatan pertama ini bertanda negatif, kita tidak perlu memasukkan angka negatif ke persamaan ini. Jadi diingat-ingat persamaan hukum Coulomb,
tanda muatan tidak berlaku. Cukup dimasukkan nilainya saja. Nah, nilai tetapan K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Itu tetapan nilai K-nya. Maka nilai K ini harus Anda ingat, ya memang kadangkala di soal tidak disebutkan. Ini untuk contoh soalnya. Partikel bermuatan 12 mikrokolom itu yang kiri, dan partikel B bermuatan negatif 3 mikrokolom itu yang kanan. Keduanya terpisah sejauh 6 meter. Maka berapakah interaksi gaya kolomnya? Nah, ya persamaan ini cukup sederhana karena yang diketahui semuanya sudah ada di dalam hukum kolomnya. Maka kita tinggal lakukan substitusi dengan menghitung mikro itu adalah 10 pangkat negatif 6. Jadi mikro itu adalah 10 pangkat negatif 6. Maka kita ubah 12 mikro menjadi 12 kali 10 pangkat min 6 dan 3 mikro menjadi 3 kali 10 pangkat min 6. Dalam hal ini, nah, tanda negatif ingat tidak perlu dimasukkan di dalam persamaan. Sehingga cukup angka-angkanya saja kita dapatkan interaksi gaya kolomnya adalah 9 kali 10 pangkat min 3. Contoh yang kedua. Partikel A dan partikel B mula-mula berjarak R dan memiliki gaya kolom F. Nah, jadi partikel A dan B itu mula-mula berjarak sejauh R. Nah, sejauh R. Hitunglah besar gaya kolomnya pada saat jarak keduanya menjadi setengah mula-mula. Jadi jaraknya itu dari mula-mula itu jauh, sekarang terus didekatkan hingga mendapatkan jarak sejauh setengah R. Nah, ini setengah R, makin dekat. Nah, bagaimana interaksi gayanya? Anggap ini gaya mula-mula adalah F, yang berikutnya ini adalah gaya keadaan kedua. Dengan keadaan kedua ini, kita akan menggunakan bentuk perbandingan. Keadaan pertama adalah keadaan awal, keadaan kedua adalah keadaan akhir. Maka kita dapatkan bentuk persamaan, nilai K-nya tidak berubah, nilai muatan tidak berubah, maka kita mempunyai perbandingan 1/R1 kuadrat untuk persamaan yang atas dan 1/R2 kuadrat untuk persamaan yang bawah. Kita selesaikan dengan mengganti keadaan kedua menjadi bentuk 1/1/2 R1 kuadrat. Kita dapatkan F akhir ini adalah 4 kali dari F awal. Kenapa menjadi lebih besar? Iya, karena hukum kolom itu ada berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Kalau makin jauh, ya nilai gayanya makin kecil. Kalau makin dekat, nilai gayanya akan makin besar. Seperti itu. Ini pun juga kalau kita ngomongkan tentang bagaimana seorang yang sedang menjalin hubungan khusus dengan temannya, dengan teman yang berbeda jenis, biasanya kalau jaraknya makin dekat, maka rasa sukanya semakin kuat. Nah, kan seperti itu. Nah, sekarang kalau muatan itu sekarang merupakan gabungan, tidak lagi ada interaksi dua muatan dalam suatu konteks soal, tapi ada 3 atau lebih muatan. Misalnya sebagai berikut. Ada muatan A, muatan C, dan muatan B. Ketiga muatan berada pada satu sumbu. Kebetulan di sini ada sumbunya sumbu X, ya, sumbu X. Nah, bagaimana kita melihat interaksi gayanya? Ya, untuk menentukan interaksi gaya, kita harus meninjau antar partikel dengan partikel yang lain. Misalnya, kita akan meninjau partikel A. Maka partikel A ini dipengaruhi oleh partikel C, partikel A juga dipengaruhi oleh partikel B. Berarti partikel A ini memiliki 2 gaya kolom. Ya, bagaimana gaya kolomnya itu? Ya, kalau dia itu berlawanan jenis, saling tarik. Kalau sama jenis, saling tolak. Maka kondisinya adalah A itu akan ditarik oleh C, A itu pun juga akan ditarik oleh B. Berarti pada A ini ada 2 gaya yang searah. Sekarang kalau yang C bagaimana? Nah, sama seperti yang A tadi, kita lihatnya gambar yang pertama. A dengan C berlawanan jenis, maka C ditarik oleh A ke kiri.
C ditarik oleh B ke kanan. Maka pada C ada dua gaya yang berlawanan arah. Nah, kalau berlawanan arah, bagaimana menghitung resultannya? Ditambah apa dikurangi? Iya, kalau berlawanan arah, maka resultannya adalah gaya warna merah dikurangi gaya yang warna biru. Arahnya menurut kemana? Ya, arahnya mengikuti gaya yang lebih besar. Misalnya kalau dalam gambar ini ya nanti nilai gayanya akan mengarah ke kiri karena A yang warna merah lebih besar. Kalau gambar yang pertama, bagaimana resultan gayanya? Jika ada dua gaya yang sama-sama arahnya begini. Iya, kalau gaya itu ada searah, maka kita menyelesaikannya menggunakan metode penjumlahan. Tinggal Anda jumlahkan gaya yang hijau dengan gaya yang warna ungu. Sekarang interaksi gaya yang berikutnya, yaitu misalnya gaya untuk partikel B. Oh, masih partikel C ya. Berarti C oleh B, C-nya tolak ke kiri, maka yang warna ungu itu ke kiri. Kenapa? Karena C ditolak oleh B. C oleh A sejenis, maka C ditolak oleh A ke kanan. Maka ada dua gaya berlawanan arah. Dan yang terakhir adalah bagaimana kalau kita memiliki gaya untuk yang A misalnya. A oleh C ditarik ke kanan. A oleh B juga ditarik ke kanan. Berarti A ini ada dua gaya yang searah. Kalau ingin menyelesaikan, tinggal kita tambahkan saja. Nah, untuk gaya-gaya yang segaris ya, yang seperti pada pokok bahasan slide sebelumnya, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan metode penjumlahan dan pengurangan secara langsung. Kalau arahnya tinggal kita tentukan yang lebih besar, itulah yang menentukan arah resultan. Sekarang bagaimana kalau tiga muatannya tersusun seperti gambar ini? Nah, ini tidak segaris. A, B, dan C itu terpisah. Nah, teknik utamanya tetap sama. Kita tinjau tiap muatan itu. C terhadap A itu diapakan, C terhadap B itu diapakan, atau B terhadap C itu bagaimana interaksi gayanya, kita tinjau per gaya itu. Jika yang kita gunakan acuan adalah C, maka C itu oleh B berbeda jenis, maka C ditarik oleh B. C oleh A juga berbeda jenis, berarti C ditarik oleh A. Maka partikel C itu mendapatkan dua gaya sebagai berikut. Sehingga kalau kita yang dapatkan resultannya, gaya itu ya kita selesaikan dengan menggunakan metode vektor. Maka kalau menggunakan metode vektor, kita harus membuat ini menjadi bentuk misalkan jajar genjang ya. Kita buat jajar genjangnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tarik garis lurus dari C ke ujung yang berseberangan. Misalnya kita tarik lurus ke sana. Nah, inilah resultan dari F gabungan dari F warna merah dan warna ungu. Misalnya namanya adalah FC. Kalau dua gaya itu membentuk sudut seperti ini ya, maka kita menyelesaikannya adalah menggunakan persamaan dasar ya pada vektor. Kebetulan karena ini tegak lurus, kita menggunakan persamaan Pitagoras. Jika sudut antara yang warna merah dan warna ungu itu tidak tegak lurus, maka kita akan menggunakan persamaan pada vektor, yaitu yang rumusnya adalah yang pernah Anda dapatkan di kelas 10, yaitu F sama dengan akar dari, nah semoga Anda sudah mulai ingat di sini ya, sudah agak panjang ini akarnya, maka ini adalah F1 kuadrat ya ditambah dengan F2 kuadrat ditambah dengan ya betul 2 kali F1 kali F2 kali cos, nah ini cos alfa, yaitu sudut yang membentuk antara yang warna merah dengan yang warna ungu. Kalau sudut 90 derajat, maka bagian yang belakang ini nilainya 0, maka menjadi bentuk Pitagoras.
Nah, contoh soalnya. 3 partikel bermuatan listrik dengan jaraknya masing-masing yaitu di sumbu X ini 3,0, 5,0 dan 8,0. Maka inilah posisi 3,0, posisi 5,0 dan 8,0 dengan besar dan jenis yang sama. Ya, besar dan jenis yang sama. Keduanya untuk A ke B jaraknya 2 meter, untuk B ke C karena 5 dan 8 berarti jaraknya adalah 3 meter. Hitunglah resultan gaya partikel B. Jadi tanyakan yang partikel B ini berapa resultannya. Kalau kita lihat, karena ketiga muatan adalah sama jenisnya, maka partikel B akan ditolak oleh C ke kanan, partikel B ditolak oleh A juga ke kanan. Maka partikel B mendapatkan 2 gaya yang arahnya ke kanan. Sekarang kita hitung masing-masing. Untuk partikel A dengan partikel B, partikel C dengan partikel B. Dengan menggunakan persamaan dari hukum kolom, maka Xi A dengan Xi B muatannya tadi karena sama, 6 dengan 6. Dan kemudian jaraknya ini 2 meter, 3 meter sehingga totalnya 5 meter. Kita dapatkan interaksi gaya yang warna merah adalah 12,96. Sedangkan interaksi gaya antara partikel C dan partikel B kita dapat menghitungnya di sini. Xi C dan Xi B dengan jaraknya adalah BC atau CB ini 3 kuadrat. Kita dapatkan nilai gaya yang warna hijau adalah 36. Nah, karena kedua gaya ini adalah searah, maka kita menyelesaikannya menggunakan metode penjumlahan. Jika kita jumlahkan, mendapatkan hasil 48,96 Newton. Nah, kalau kemudian dari konsep gaya itu, kita bisa melihat bahwa ternyata kalau ada partikel bermuatan listrik dapat mengalami lebih dari satu gaya. Sehingga sekarang kalau misalkan didapatkan peristiwa sebagai berikut. Nah, tersedia 2 muatan besarnya sama. Kita akan meletakkan muatan lain yaitu Xi aksen. Tetapi syaratnya ketika kita menempatkan muatan Xi aksen itu, muatan Xi aksen itu dalam keadaan seimbang atau diam. Jadi kalau kita letakkan di antara 2 muatan itu, ya, partikel yang baru aja kita taruh itu tidak akan kemana-mana, diam di tempat. Nah, di manakah kita harus meletakkannya itu? Misalnya tempat untuk partikel-partikel itu kita bagi menjadi 3 tempat, ya, garis ini sebagai tempat pembaginya. Maka partikel Xi aksen ini, karena kebetulan nilai dari partikel A dan partikel B itu sama, maka partikel Xi aksen itu ada 3 peluang, ada di kiri, di tengah, dan di kanan. Nah, supaya seimbang bagaimana syaratnya? Supaya seimbang syaratnya adalah partikel Xi aksen itu yang warna biru tua ini, dia harus mendapatkan resultan gaya sama dengan 0. Agar mendapatkan resultan gaya sama dengan 0, berarti partikel yang warna biru ini harus mendapatkan gaya yang besarnya sama, arah berlawanan. Maka anggap ini muatan positif. Kalau muatan positif di sebelah kiri, dia ditarik oleh yang A, ditarik oleh yang B, sehingga tidak mungkin di sini adalah seimbang. Ya, kalau ambil yang kanan, oleh B ditarik ke kiri, oleh A ditarik ke kiri, tidak mungkin seimbang juga. Sehingga dengan demikian 2 tempat ini tidak mungkin. Yang mungkin ya tinggal yang di tengah saja. Kenapa? Karena di tengah, partikel yang tengah ini karena bertanda positif, dia ditarik ke kiri, dia ditarik ke kanan. Ada 2 gaya yang berlawanan arah, sehingga memungkinkan partikel yang warna biru itu seimbang. Sekarang bagaimana kalau jenis muatan ini diganti? Nah, besar kanan kirinya nggak sama. Jadi lebih besar yang kiri dibandingkan yang kanan. Kalau besarnya yang sama tadi, partikelnya berada di tengah-tengah. Kalau partikel A dan partikel B itu jumlahnya atau besarnya tidak sama,
Tidak mungkin kan di antara kedua muatan itu. Kira-kira di mana letaknya? Dia bergeser ke kiri atau bergeser ke kanan? Ya, betul. Dia akan bergeser ke kanan. Nah, kenapa bergeser ke kanan? Karena muatan ini lebih besar, maka nilai gaya dorongnya terhadap muatan ini menjadi lebih besar pula. Ya, nilai gaya dorongnya. Ya, karena apa? Karena ini positif, jika ini positif maka dia akan ditolak ke sana. Loh, kalau misalkan ini negatif bagaimana? Ya, ini negatif. Kalau ini negatif maka nilai gayanya adalah oleh B dan oleh C dia akan ditarik, dan oleh muatan positif dia akan ditarik ke kiri. Ya, seperti itu. Sehingga nilai gayanya adalah kita mendapatkan letak titiknya lebih dekat terhadap muatan yang lebih kecil. Sehingga dengan demikian, untuk mendapatkan nilai gaya supaya ini bisa seimbang, maka gaya yang tadi mula-mula di tengah itu menjadi lebih besar, maka jika ini dibuat semakin jauh, maka nilai gayanya semakin kecil. Sedangkan yang di sini antara interaksi yang muatan 6 kolom dengan yang warna biru dapat menyeimbangkan jumlah gaya yang kecil tadi dengan memperdekat jaraknya, sudah terkompensasi oleh nilai muatan yang kecil. Jaraknya makin dekat, F-nya makin besar memang, tetapi karena muatannya kecil, maka dampaknya jumlah gayanya pun juga akan menjadi lebih kecil. Dengan menggunakan konsep tersebut, maka bagaimana kalau sekarang jenis muatannya adalah sama? Nah, maka kita lihat mana lebih kecil, 8 kolom. Dengan demikian muatan itu akan lebih bergerak ke muatan yang lebih kecil. Sekarang kalau jenis muatannya adalah yang kanan dan yang kiri berbeda, ini positif, ini negatif. Ketika tadi kita mendapatkan jenis muatan kanan dan kiri itu sama, maka muatan yang seimbang itu berada di antaranya. Nah, sekarang kalau yang kanan dengan yang kiri jenis muatannya berbeda, maka untuk terjadi keseimbangan partikel yang berwarna biru tua, maka partikel itu harus berada di luar di antara dua muatan itu. Kenapa? Kalau misalnya muatannya itu kita letakkan di tengah-tengah, misalnya bertanda negatif muatannya, negatif dengan negatif, muatan negatif ditolak ke kiri, positif dengan yang negatif ditarik ke kiri. Berarti kalau di tengah-tengah dia tidak akan seimbang karena mendapatkan gaya yang searah, maka posisinya ada di luar. Tapi tetap konsepnya tetap kita ambil selalu lebih dekat dengan muatan yang lebih kecil, di luar tetapi lebih dekat dengan muatan yang lebih kecil. Sehingga kalau kita dapatkan gambar yang terakhir, maka muatan untuk partikel yang berwarna biru itu akan berada di sisi mana? Ingat, dia harus selalu dekat dengan muatan yang lebih kecil. Karena jenis muatan yang kanan dengan yang kiri itu berbeda, maka muatan itu berada mendekati muatan yang lebih kecil, tetapi dia berada di luar. Berikutnya, kita akan mendiskusikan atau akan sampaikan tentang medan listrik. Nah, medan listrik itu adalah suatu daerah yang dimiliki muatan tertentu. Jika suatu partikel bermuatan diletakkan di daerah tersebut, akan mengalami gaya listrik. Misalnya sebagai berikut. Ditempatkan muatan bertanda positif, maka daerah di sekitar muatan positif ini akan memiliki medan listrik. Warna hijau ini saya anggap sebagai medan listriknya. Ya, jadi daerah yang ada medan listriknya. Maka kalau kita menempatkan muatan di tempat tertentu pada jarak tertentu, misalnya adalah muatan positif, maka muatan positif ini oleh muatan yang berwarna hitam akan mendapatkan gaya. Karena muatannya sama, jenis gayanya adalah gaya tolak. Nah, maka dia akan ditolak. Ditolak kemana? Ditolak ke kanan.
Bagaimana jika ada muatan yang lain? Nah, saya taruh pada muatan lain terhadap muatan yang satu ini, ya, maka sama juga tersisnya, bahwa positif dengan positif saling tolak. Ditolak kemana? Ditolak segaris dengan yang warna biru ini, maka ditolak ke arah kiri atas. Sehingga pada jarak tertentu, misalnya pada jarak R, kemudian ini adalah muatannya sebesar G, ada titik namanya titik P, berada pada jarak sejauh R, maka di titik ini ada yang namanya medan listrik. Ada sesuatu di sini, ya. Sesuatu itu apa? Medan listrik. Tidak tampak, tetapi kita bisa mengujinya kalau di sini ada medan listrik dengan menggunakan muatan tadi, muatan plus ini tadi. Sehingga kalau nanti kita meletakkan muatan itu di titik P, maka muatan yang kita letakkan di situ akan mengalami peristiwa. Peristiwanya tergantung muatan yang kita letakkan di situ. Kalau muatannya positif, ya akan ditolak. Kalau muatannya negatif, ya akan ditarik. Berarti di titik P itu ada sesuatu. Nah, sesuatu itulah yang tidak tampak itu kita sebut sebagai medan listrik. Dengan nilai medan listrik di titik P, ini E, P-nya P kecil, bukan P besar. Ini bukan P yang seperti energi potensial, bukan, tapi E, P sebagai indeks, sama dengan K kalikan G per R kuadrat. G adalah muatan medan dan R adalah jarak titik terhadap muatan medan tersebut. Nah, karena muatan itu menghasilkan medan listrik, maka ada kesepakatan bahwa untuk muatan positif arah medannya adalah memancar. Karena dia positif berlebih, maka dia memancar. Sedangkan untuk muatan negatif arah medan listriknya adalah masuk, karena muatan negatif itu bertanda kurang, berarti ada sesuatu yang harus ditambahkan atau dimasukkan. Ya, jadi kalau negatif arah medannya menuju ke muatan, kalau arah positif arah medannya meninggalkan muatan dengan arah radial, memancar, ya, seperti pancaran sinar matahari itu, muatan positif, ya. Dengan demikian kita bisa menentukan juga resultan medan listrik di suatu tempat terhadap muatan yang lain. Misalnya ada muatan A, muatan B. A muatan negatif, B muatan positif. Berarti kalau muatan positif itu memancarkan E, kalau muatan negatif itu E-nya masuk. Sehingga kalau kita gambarkan pada satu garis itu, nah titik P untuk warna merah E-nya adalah ke kiri, sedangkan untuk warna hijau karena E positif, berarti titik P itu arah E-nya adalah iya ke kiri juga. Karena ini positif maka dia memancarnya ke kiri, tapi karena ini negatif maka medannya akan masuk menuju A. Berarti di titik B ini arah medannya ada searah. Berapa nilainya? Ya kita jumlahkan saja antara E yang merah dan E yang hijau. Yang warna ungu ini E gabungan merah dan hijau. Bagaimana kalau sekarang kita bicarakan titik P? E untuk yang warna hijau memancar, berarti kita memancar, E-nya adalah arahnya meninggalkan titik S. Nah ini, ya memancar. Kalau memancar maka dia arahnya keluar. Sedangkan titik A arah medannya adalah masuk, maka ditarik ke sana warna hijau. Bagaimana resultannya? Kita gunakan resultan vektor. Yang warna ungu inilah resultannya, karena membentuk sudut menggunakan persamaan vektor yang menggunakan akar tadi, ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana hubungan antara medan listrik E dan gaya kolom F. Telah Anda ketahui tadi, jika ada suatu muatan listrik, maka muatan listrik ini akan memiliki suatu daerah yang di situ ada medan listrik. Kalau kemudian kita tambahkan muatan di tempat itu, maka muatan ini akan mengalami gaya kolom. Sehingga ketika ada
muatan, maka daerah ini ada medan listrik. Kalau kemudian daerah yang medan listrik itu kita letakkan muatan listrik lain, Q aksen, maka muatan listrik ini akan mengalami gaya kolom. Karena ini muatan positif, ini juga positif, maka jenis gaya kolomnya gaya tolak. Nilainya adalah F. Dengan demikian kita punya 3 besaran di sini, E, F, dan Q aksen. Bagaimanakah interaksinya? Nah, persamaan awal kita punya E adalah KQ per R kuadrat. Persamaan yang berikutnya adalah gaya kolom F KQ kalikan Q aksen per R kuadrat. Dua persamaan ini hampir atau menyerupai kemiripan, tapi berbeda. Ya, berbeda. Ada perbedaan, tapi ada kemiripan juga. Ya. Mana yang menjadi perbedaannya? Nah, ini Pak dilingkari nih. KQ per R kuadrat itu adalah yang warna orange itu. Nah, siapakah ini KQ per R kuadrat? Iya, KQ per R kuadrat adalah nilai E itu sendiri. Sehingga nilai dari persamaannya warna hijau bisa kita ubah menjadi bentuk F sama dengan E kalikan Q aksen. Artinya apa? Jika ada muatan Q aksen berada di dalam medan listrik E, maka muatan Q aksen akan mengalami gaya kolom F. Ya, gaya kolom F. Kemanakah arah gaya F-nya? Ya, arah gaya F-nya akan sama dengan arah E-nya. Dengan syarat Q-nya adalah positif. Saya ulangi. Arah gaya F dan arah E itu sama arahnya. Syaratnya apa? Kalau muatan yang kita letakkan bertanda positif. Apakah memang demikian? Ya, kita lihat saja. Ini muatan positif. Arah E-nya bagaimana? Keluar. Kalau keluar, maka kita gambarkan. Ini warna oranye ini arah E-nya. Sehingga arah E-nya kalau Anda amati, arah E dengan arah F-nya sama. Bagaimana kalau kita ganti dengan muatan negatif? Kalau muatan negatif, maka muatan Q aksen yang positif akan ditarik. Muatan negatif, arah medannya radial masuk. Nah, masuk. Ini arah medan E-nya yang warna orange sini. Maka arah E-nya dan arah F-nya adalah sama. Syaratnya apa? Muatan yang kita gunakan harus muatan positif. Akan menjadi kebalikannya kalau muatannya yang kita gunakan muatan negatif. Jadi kalau muatan negatif berarti arah F dan arah E-nya berlawanan. Kalau kita gunakan muatan positif, arah F dan arah E-nya adalah sama. Atau dengan bahasa lain, besar nilai E itu adalah gaya dibagi dengan muatan, yaitu F sama dengan E kalikan Q aksen yang dapat dinyatakan sebagai nilai E sama dengan F, ini harusnya F ini, E sama dengan F per Q aksen. Jadi bentuk persamaan yang warna kuning itu merupakan konsep dari medan listrik. Ya, Anda boleh menggunakan yang warna kuning, boleh juga menggunakan yang warna abu-abu ini. Ya. Nah, contoh soalnya adalah misalnya ada muatan listrik negatif 5 kolom berada di daerah dengan kuat medan 8 Newton per kolom, arahnya ke atas. Jadi medan E-nya itu arahnya ke atas. Tentukan besar gaya kolom muatan P dan arah gaya tersebut. Menggunakan bentuk persamaannya F sama dengan E kalikan Q aksen, maka gaya kolomnya adalah 8 kali 5. Saya tegaskan di sini, ya, bentuk persamaan yang mengkaitkan gaya dengan medan itu tanda muatan tidak berlaku. Ya, jadi tanda muatan tidak berlaku. Jadi F sama dengan E kalikan Q aksen, nilai Q aksen itu seandainya bertanda negatif tidak perlu dimasukkan negatif. Jadi ini selalu menggunakan nilai positif kan, nilai skalar. Jadi gaya kolom dan rumus medan itu tanda muatan tidak perlu digunakan. Ya. Sehingga nilai F-nya untuk muatan itu adalah 8 kalikan 5, nilainya 40 Newton. Kemana arahnya? Nah, sekarang kita lihat arahnya. Arah gaya ini akan sama dengan arah medan kalau nilai Q aksennya adalah muatan negatif, muatan positif. Maaf, saya ulangi. Nilai F-nya itu akan sama dengan
arah dari medannya kalau nilai G-nya adalah muatan positif. Sekarang muatannya adalah negatif. Kalau begitu, arah F dan arah E-nya berbeda arah atau berlawanan arah, sehingga arah gayanya adalah menjadi arah ke bawah. Kenapa? Karena arah medannya ke atas. Dengan catatan muatan yang sedang kita bicarakan bertanda negatif. Demikian anak-anak ya, semoga penjelasan tentang gaya kolom dan medan listrik dan kaitan gaya dan medan listrik dapat dipahami dengan baik. Anda bisa melakukan pembelajaran dengan mengulang video ini supaya Anda semakin paham tentang konsep gaya kolom dan medan listrik. Demikian dan sampai jumpa. Salam fisika.